Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Islam Rahmat TV yang berbahagia, selamat datang di Ruang Hati. Sebuah ruang yang membahas berbagai permasalahan terkait keluarga, parenting, finansial, kesehatan, dan berbagai permasalahan terkini lainnya dari hati. Bersama saya, Rohila Faridan. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana strategi dan mengatur keuangan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan. Hampir semua lini terdampak. Salah satu yang paling terpuruk adalah bidang ekonomi. Ketidakstabilan situasi membawa berbagai permasalahan baik secara makro maupun mikro. Data dari Badan Pusat Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bappenas mengungkapkan bahwa terdapat tambahan 3,7 juta orang pengangguran selama masa pandemi. Tingkat konsumsi rumah tangga juga menurun drastis, tumbuh negatif minus 5,51%. Dan hal ini menjadi pemicu utama kontraksi ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2020 ini menjadi minus 5,32%. Berbagai pihak mengisyaratkan bahwa Indonesia memasuki jurang resesi, menyusul Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, Singapura, dan sederet negara lainnya yang sudah terlebih dahulu mengalaminya. Dalam situasi yang demikian menantang, bagaimana kita harus mengatur keuangan kita? Strategi apa yang bisa kita ambil? Bersama kita di studio sudah hadir seorang narasumber. Beliau merupakan seorang pengusaha perempuan, entrepreneur di bidang garment dan properti, Ibu Tarina Arga Diraksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat datang dan terima kasih sudah hadir di studio Islam Rahmat TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah diundang untuk episode pertama ya? Iya betul, ini merupakan episode perdana. Iya. Ibu, terkait data yang berkembang tadi, situasi pandemi ini, bagaimana Ibu melihatnya? Memang kita tidak bisa pungkiri ya, memang dampaknya kan hampir merata di seluruh segmen pasti ya, bidang ya. Adanya PSBB, kegiatan ekonomi juga sedikit melemah ya, berkurang, orang juga aktivitas pasti kan terjadinya transaksi ekonomi juga berkurang, pasti ada dampaknya. Hanya saja ada yang kena dampaknya besar, kecil, sedang seperti itu ya. Kebetulan usaha saya ini kan ada macam-macam, ada beberapa yang tidak sama. Satu garment, saya ada satu garment. Ada juga Indomaret, ada juga properti sewa, Wisma sama kos, ada juga yang saya baru geluti 2 tahun terakhir ini, saya bikin klaster-klaster kecil lah, perumahan. Oh, ya, properti ya. Jadi ada di Bogor kebetulan ada 2 lokasi, masing-masing 5.000 meter, itu yang saya lagi kembangkan. Dan alhamdulillah, tidak ada yang kenanya sampai dahsyat gitu ya. Masih terlalu gitu kalaupun ya. Terjadi itu ada satu wisma sewa saya itu kena dampak. Itu pun hanya terjadi 1,5 bulan kalau nggak salah. Di awal berarti di sekitar bulan Maret ya? April. Itu terjadi karena apa? Itu pun karena ada peralihan operator, karena sebelumnya kan dipegang oleh operator pihak ketiga. Operatornya malah bangkrut duluan, pas COVID dia bangkrut duluan. Jadi justru itu yang si operatornya ya. Jadi bukan, artinya saya juga masih tanda tanya sebetulnya pada saat waktu itu sepi, sebetulnya karena operatornya, karena operator sudah berantakan kan, mau bangkrut kan, atau sebetulnya kondisinya yang memang menyebabkan itu sampai okupansinya turun kan, itu masih tanda tanya sih bagi saya. Normalnya berapa biasanya? Biasanya kita 85% okupansinya. Tapi pada saat masuk PSBB ya, pemerintah itu kita sampai turun ke 40, 30, sampai 10. Sampai pernah itu.
Tapi maksud saya, apakah faktornya karena betul-betul si pandemi itu, atau karena sebetulnya si operatornya lagi kolaps sehingga manajemennya jadi berantakan, kan gitu kan? Betul. Karena setelah operatornya itu lepas, lalu kita betulin lagi. Sekarang kan kita sebagian kita pasarkan sendiri, kita masukkan ke OTA, kita tambah OTA-nya lebih banyak lagi. OTA itu? Online travel agent. Oh, akhirnya beralih ke dunia online. Online travel agent. Kemarin kita pakai Airi, sama Airi juga kan online. Cuman artinya sekarang kita memperbanyak pakai OTA. Kita daftarkan sendiri, properti kita pakai nama kita sendiri. Juga ada operator juga, tapi kita juga sebagian kita kelola sendiri. Itu survive ya. Artinya dari mulai sampai mencapai 80% kembali, maksudnya get back to normal itu hanya butuh 3 hari. 3 hari? 3 hari aja. Artinya kan sebetulnya there is nothing happen. Maksudnya seriously lah ya tentang itu. Jadi artinya pada saat kita usahakan kembali, sebetulnya bisa. Memang pricingnya mungkin agak sedikit di bawah waktu itu, tapi kan artinya penyesuaiannya di situ. Tapi artinya kan tidak worse sampai drop sekali kan sebetulnya intinya gitu kan pada saat kita usahakan kembali. Cuman memang untuk mencapai itu, karena sebelumnya kita rajin mengumpulkan database konsumen. Jadi tetap dikip ya. Jadi kita waktu itu kebetulan punya, setelah 8 bulan berjalan sama operator yang sebelumnya, kita punya data sampai 7.000. Itu kita keep. Jadi beberapa hari sebelum kita launch dengan nama yang baru, itu kita blast dulu. Blast melalui WA ke semuanya bahwa kita open lagi loh gitu kan. Itu hanya butuh 3 hari. 3 hari itu dan okupasi kembali normal. Sampai sekarang normal. Jadi setiap kali turun kita mainin OTA-nya, kita tambah lagi OTA-nya, dan itu sebetulnya artinya kalau dikelola artinya sebetulnya baik-baik aja gitu ya. Jadi bukan nyalahin pandeminya. Ya, jadi sebetulnya pada saat itu terjadi, pandemi itu terjadi, bagaimana kita menyikapinya agar tetap stabil di titik yang sama. Efforts-nya mungkin yang lebih sedikit banyak untuk mencapai titik yang sama, sebetulnya sama ya. Jadi saya nggak terlalu ngerasain ada sesuatu hal yang signifikan atas COVID ini gitu ya. Itu saja sih ya. Padahal itu untuk bisnis yang tadi penginapan gitu. Itu orang kan sekarang lagi PSBB ya, which is hotel-hotel kan sekarang lagi drop. Tetapi karena kan segmen kita itu karena kebetulan lokasi saya kan di area bisnis. Oh, jadi bukan di area wisata. Bukan. Jadi orang masih ada saja lah ya bekerja lalu ada tugas seperti itu. Memang harus menginap itu ya. Jadi tadi Ibu punya untuk Indomaret nggak terlalu terimbas. Bagaimana? Tidak terimbas. Karena mungkin karena dia itu kan bergerak di bidang kebutuhan dasar. Padahal tadi tingkat konsumsi rumah tangga menurun. Tapi enggak ya kondisi saya ya. Maksudnya karena mungkin di lokasi saya kan adanya di perumahan. Di daerah perumahan padat. Jadi tetap aja sama aja sih, maksudnya bahkan naik dari yang posisi 2019. Oh, jadi dibanding tahun sebelumnya justru ada peningkatan 10-15%. 10-15% di bulan yang sama. Justru malah naik ya. Aku nggak tahu kenapa malah naik itu, nggak ngerti juga ya. Padahal kan tadi bahwa spending setiap orang kan berkurang kan karena ada pengurangan. Tapi mungkin karena tadi itu adalah kebutuhan dasar ya. Jadi tetap mau harus berjalan ya. Jadi kos Mama Indomaret masih oke. Kos juga masih berjalan ya. Properti, Bu. Properti, oke. Properti itu saya kan ada 2 lokasi ini. Yang lokasi pertama kebetulan memang sudah berjalan sebelum COVID, sudah terjadi penjualan. Memang terjadi mungkin konsumennya itu bekerja kan ada yang gajinya dipotong gitu ya. Ada yang PHK. Nah, itu yang mereka yang seperti itu ada sih. Di kita ada sekitar 10-12 orang yang mereka mengajukan untuk tidak melanjutkan. Ya kita bantu jual sih ya. Oh, jadi ketika tidak bisa melanjutkan maka kita bantu jual, kita bantu dialihkan lah ya ke orang lain, intinya seperti itu. Tetapi jadi solusinya ada ya, tetapi yang lainnya tetap stabil. Jadi nggak terlalu terdampak. Toh juga itu properti masih bisa kita jual dan balik lagi ke kita kan, intinya sih seperti juga itu. Masih ada di situ juga ya, kan ya. Dan saya melihat bahwa ini kan kita baru mau launch yang lokasi yang kedua.
di posisi masih nunggu pandemi akan berakhir? Enggak, sekarang tetap harus dijalankan. Oh, tetap harus dijalankan. Kenapa? Karena kan kembali lagi ya, saya melihat bahwa ya memang possibility-nya berkurang. Artinya orang kan masih tadi ya, ya tadi kan ada yang lihat-lihat dulu, terus ada yang gajinya dipotong kan. Artinya gini, prosentasenya berkurang. Tetapi kalau misalnya probabilitasnya sekarang berkurang, artinya kan search kitanya yang harus kita tingkatkan sehingga usahanya. Kalau misalnya waktu sebelum pandemi misalnya kemungkinan ini 10% dari sekian gitu kan. Kalau lagi pandemi misalnya hanya 1%, ya berarti kita harus berusaha 10 kali lipat. Nah, 10 kali lipat itu kan bukan berarti harus kita yang melakukan dong. Tadi kan banyak cara yang lain ya, cara ya sekarang kan orang main online. Artinya online-nya harus 10 kali lebih giat dibanding online yang sebelumnya. Atau bagaimana cara kita memiliki kelebihan-kelebihan yang lain dibanding kompetitor kita, dan yang penting adalah tepat. Maksudnya itu yang dibutuhkan, yang tepat. Artinya kita menyediakan hal-hal yang tepat buat mereka yang membutuhkan. Seperti apa itu, Bu? Nah, ini jadi setelah belajar dari yang lokasi satu, ternyata masih banyak orang yang membutuhkan rumah. Memang segmentasinya saya kan menengah ke bawah, di sekitar 300 sampai 400 juta. Itu masih banyak orang yang cari, tapi non-bank. Mereka nggak mau pakai KPR, Bang. Dan kebetulan kalaupun ada, susah kan sekarang. Terlalu banyak prosedur. Gitu. Karena kan sekarang lagi bank-bank itu kan lagi restructure. Restructure mereka. Maksudnya mereka yang lagi sesak nafas itu kan lagi di restruktur semua. Jadi mereka memang tidak mengucurkan dulu untuk sementara KPR ataupun kredit untuk usaha lah untuk sementara, kecuali mereka itu PNS atau pegawai BUMN yang gajinya jelas. Untuk pengusaha pun sekarang bank lagi agak hati-hati gitu. Jadi pilih-pilih bukan berarti orang yang punya uang, kadang-kadang orang yang punya uang lalu sekarang menjadi non bankable. Jadi pilih langsung. Jadi non bankable. Jadi karena tadi si bank itu memang pokoknya susah. Kalau nggak PNS sama BUMN susah gitu, nggak mau, atau either very trusted, kan jadinya susah kan. Betul. Nah, kita melihat itu sebagai kesempatan, malah jadi peluang. Jadi malah kita besar-besarkan, sekarang kan kondisi lagi susah ini, you bisa nego sama kita gitu kan. Dan setelah saya pelajari juga sebetulnya nggak ada suatu resiko yang berarti lah ya. Artinya kalau misalnya mereka fail tuh juga propertinya masih punya kita kan, intinya kan seperti itu. Lalu juga kita sediakan fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan. Nah, kebetulan karena lokasi kita kemarin di Bogor, kita ada survei sedikit-sedikit lah ya mengenai itu. Ternyata dalam kondisi seperti ini pun orang-orang yang memang mereka masih punya uang lah ya, masih punya simpanan, mereka masih tetap invest di properti. Masih. Jadi ternyata itu untuk investasi, bukan investasi. Untuk mereka tinggal. Lagi COVID aja nih, sekarang mereka masih beli. Ini waktu itu saya sempat ngobrol, Pak, ini rumah keberapa? Ketiga, keempat. Masih loh gitu ya. Jadi sebenarnya situasi sekarang ini ada lah, pasti orang berapa persen. Artinya kan hanya masalah berapa persen sih orang yang seperti itu. Nah, lalu kita bisa mengambil kesempatan itu. Artinya yang penting ada, maksudnya gini, kita sudah search, ada datanya bahwa ada orang yang membutuhkan seperti itu. Lalu kita kan bisa lihat rumah kita berapa sih? Misalnya satu klaster saya cuma 40. Masa sih dari sekian juta orang nggak ada yang bisa beli 40 kan gitu dengan target waktu tertentu, hanya masalah caranya saja kan seperti itu. Jadi saya nggak melihat bahwa si pandemi ini sebetulnya menjadi hambatan gitu. Jadi ngelihatnya jangan salah. Justru sebetulnya gini, pada saat pandemi kompetitor kita kan pada kolaps nih gitu kan, harusnya kita masuk gitu. Itu cuman kembali lagi kan masalah pendanaan. Artinya kalau sudah masuk masalah pendanaan, artinya kan kita harus buka lagi kita opening ke pihak lain untuk bekerja sama. Artinya kan bekerja sama, artinya kan itu membuka kesempatan lagi bagi kita untuk berkenalan lagi dengan orang lain, membuka opening lagi, menjalin lagi gitu kan, seperti itu. Jadi akhirnya otak kita tuh muternya lebih kreatif. Jadi kepaksa kan sesuatu itu kadang-kadang kalau dipaksa jadi pinter mendadak. Nah, saya ngelihatnya nih COVID ini bikin kita pinter mendadak karena kepaksa kan. Artinya yang tadinya
upaya adaptif ya Bu ya? Yang tadinya ya udahlah gini aja juga jalan. Masih jalan. Sekarang akhirnya kan menjadi tidak harus ini karena yang satu ini harus disupport dengan ini. Ternyata pas udah terjadi kondisi ini nih, misalnya pandemi, mau nggak mau ternyata yang tadinya usaha yang kita lihat sebelah mata malah dia yang lebih survive. Atau usaha yang tadinya awalnya jadi kita lihat gitu yang tadi kita lihat bahwa kayaknya saya capek nih berapa tahun kemudian saya mau close usaha ini malah itu yang harus kita bangun lagi. Betul. Karena kembali lagi pada saat kita melakukan evaluasi lalu tadi ya kita harus melihat ini sebagai apa mindsetnya itu, maka perilaku kita pun akan berubah karena kembali lagi makanya pandemi ini kalau saya melihatnya sebagai peluang. Akhirnya kita malah lebih terbuka. Ternyata yang waktu dulu saya simpulkan ini ternyata salah ya kalau kondisinya terjadi seperti ini. What if nanti ke depannya terjadi kondisi yang unpredictable lagi gitu kan. Jadi artinya sekarang kita udah lebih waspada terus. Jadi lebih sekarang probabilitas ini bisa saja terjadi yang kita nggak bayangkan sebelumnya. Jadi kita ternyata yang kemarin kita rencanakan ini jadi salah loh. Harusnya jadinya seperti ini. Penyesuaian itu seperti itu. Masya Allah. Jadi gambarannya begitu ya Bu ya. Justru pandemi bukan hanya tadi hambatan jadi masalah, tapi malah membuka peluang-peluang yang baru. Tergantung kita ngelihatnya ya. Kalau kita ngelihat dari ini jadi sebuah masalah. Kalau masalah ya masalah seperti tadi kan saya bilang, aduh ini saya gimana ya mau jualan rumah jadi masalah nih. Padahal pada saat saya sempat berpikir seperti itu, aduh pandemi itu nanti lokasi kedua kapan dijual gitu kan. Terus nunggu selesai kapan selesai. Terus ternyata waktu itu saya akhirnya keliling di kompetitor. Keliling di kompetitor lalu saya mendata masalah kompetitor tuh apa. Ternyata mereka tuh legalnya nggak bener misalnya gitu ya. Terus sekarang mereka karena tadi keuangan akhirnya mereka bekerja sama dengan bank untuk si pembeli itu KPR. Pembeli kesusahan untuk membeli karena nggak bisa KPR. Terus saya bilang gini, wah ini kesempatan nih, kelemahan itu kita tampung semua di kita gitu kan. Nah seperti itu ya. Jadi artinya mindsetnya dibenerin dulu deh gitu ya, jangan ngelihat fokus ke masalahnya terus, tapi kita melihat bahwa pada saat orang itu lemah di sini, harusnya kita bisa bangun kekuatan kita di titik lemah orang lain itu sih seperti itu sih. Dan masyarakat kebutuhannya bisa terpenuhi juga ya Bu ya dengan tadi yang kita tawarkan. Baik, menarik. Itu tadi sudah untuk properti. Yang garment gimana tuh Bu? Nah garment ini kan saya ada dua. Satu yang retail, memang yang retail penurunannya jauh. Terasa karena toko-toko kan ditutup. Jadi nggak bisa. Tapi sekarang udah mulai naik lagi. Enggak, coba online gitu misalnya Bu? Enggak? Karena ada sih online, tapi maksudnya gini, karena saya mostly melayani perusahaan. Jadi saya nggak terlalu intens sama si retail ini. Jadi sebetulnya yang retail ini saya lebih brand image aja lah bahwa kita nih produk kita nih juga kita punya produk yang lucu-lucu misalnya seperti itu. Tapi saya nggak terlalu concern untuk get the revenue dari situ atau keuntungan dari situ. Jadi hanya ngebangun aja. Jadi saya kan lebih ke perusahaan. Nah kalau yang sama perusahaan saya nggak terlalu impact juga karena kan saya berbasis tender. Jadi kalau misalnya sudah menang, itu biasanya kita kontrak 2 tahun. Kebetulan baru menang tahun lalu, jadi saya masih bisa survive tahun ini. Tapi tahun ini artinya kan harus berusaha lebih lagi untuk tahun depannya, ya kan? Karena saya melihat bahwa sekarang kan mereka lagi pada mengencangkan ikat pinggang ya semua perusahaan itu, jadi berhemat semua. Kalau misalnya setiap company itu menurunkan budgetingnya, artinya kan saya harus menaikkan jumlah konsumennya, gitu kan? Jadi endingnya sama aja. Yang harus kita maintain lah ya. Awalnya biasanya kan saya suka membatasi karena kalau terlalu overload kan nanti service kita juga nggak bagus. Tapi intinya overall saya nggak lihat ini sebagai masalah lah. Hanya begini loh, ini ada sesuatu, kita nyelesainnya gimana? Udah gitu aja.
Jadi karena kalau kita mikirin masalahnya capek, buang-buang energi di situ untuk apa gitu kan. Artinya gini, masalah, ya udah kita selesaiin yuk, poinnya apa 1 2 3. Ya kayak gitu aja sih sebetulnya saya hadapinnya. Iya. Nah Bu, berarti kita harus berpikir positif ya. Positif ketika aja. menghadapi ini semua. Ada kok, selalu ada kok. Aku pengalaman maksudnya udah lebih dari 15 tahun usaha itu banyak kan kita maksudnya momen-momen yang kita mentok ya. Aduh ini mau apa lagi gitu ya, atau aduh mau gimana gitu ya. Selalu ada aja. Jadi saya selalu kalau misalnya dihadapkan dengan masalah pasti ada cara. Tinggal mikirnya aja kemana. Intinya sih gitu aja sih. Tinggal berdoanya ya Bu ya. Ya berdoa dan harus berpikir juga, berdoa aja terus kan nggak melakukan sesuatu juga gimana. Harus cari tadi strateginya mau gimana. Iya. Dua-duanya ya itu dijalani. Tadi untuk bisnis ya Bu. Kalau semama di level yang lebih kecil Bu, misalnya rumah tangga misalnya, harus gimana nih Bu? Apa mungkin, tapi sebenarnya polanya mungkin serupa sama ya? aja, cuman kita bikin yang bentuk lebih simpel aja. Karena ini ada pandemi, ya udah penghasilan turun, pengeluaran sama, yang berhemat lah. Harus diapain lagi? Ya enggak? Pilih-pilih kan, artinya yang biasanya war-waran gitu ya misalnya belanja, tapi kan kita pilih-pilih. Tetapi artinya kalau kita mau berusaha lebih juga sebetulnya kan bisa ya. Oh jadi makin kreatif, kalau bisa malah buka usaha gitu. Iya, kenapa enggak gitu kan dipakai untuk mencoba. Karena maksudnya begini, kalau memang ini tidak membuka peluang apa-apa, kenapa ada bisa orang yang maju? Kan hanya masalah dia usahanya pasti lebih dari kita. Udah gitu aja sama mau apa enggak gitu kan. Jadi saya nggak pernah percaya bad luck ya. Karena sebetulnya nggak ada bad luck, ada males. Males berusaha dan males berpikir. Kan itu aja. Nggak ada. Dan salah strateginya atau salah jalannya. Kalau saya sih lebih ngeliatnya begitu. Mungkin Ibu bisa kasih contoh-contoh. Aku sih begini, dari apa yang saya lihat, misalnya gini, ini ada orang nggak sukses nih, terus ada orang yang sukses. Selalu saya lihat orang yang nggak sukses itu satu, malesnya pasti ada. Terus emang nggak boleh males itu pasti males udah gitu, sama dia bergerak tetapi bergeraknya itu nggak evaluasi, nggak ada ilmunya dan nggak ada ilmunya. Misalnya gini, ya jualan, ya udah jualan, semua orang juga bisa jualan, tapi kenapa si orang A ini jualannya bagus ya ini jelek? Betul. Pasti ini dia punya cara yang lebih baik daripada yang ini ya. Pengalaman saya sih, saya selalu melihatnya seperti itu. Jadi saya kalau misalnya bilang itu ada orang kenapa ya begitu, pasti orangnya males. Iya pasti. Karena memang ketika setelah digali, either orangnya males, either orangnya maksudnya nggak ada ilmu untuk apa yang dia lakukan. Jadi mau kita melakukan apapun harus berdasarkan ada ilmunya. Harus belajar dulu lah. Maksudnya kan nggak bisa sembarangan ya, pasti hasilnya ya segitu-segitu aja. Kalau misalnya ya basic ya segitu-segitu aja. Pasti kan orang yang misalnya banyak kan yang sukses itu pasti orangnya luar biasa sih kalau menurut saya sih. Usahanya luar biasa, berpikirnya juga luar biasa gitu kan. Maksudnya koneksinya juga pasti luar biasa sih. Saya sih kalau Ibu melihatnya berdasarkan data dari Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi, ada 300.000 pengusaha baru yang masuk ke internet selama masa pandemi. Ibu melihatnya gimana? Mungkin tadi Ibu salah satunya ya. Kita juga memang kebantunya sama itu. Jadi emang dunia teknologi ini memang nggak bisa dilewatkan ya. Memang harus kita masuk ke situ. Kalau enggak ya kelibas semua. Jadi salah satu proses adaptifnya gitu Bu, masuk situ. Iya, maksudnya dalam katanya adaptif terhadap menyikapi pandemi. Tapi kedepannya saya pikir sih pasti nggak ada pandemi juga udah masuk harus ke situ. Udah memang harus mainnya ke situ. Ketika sekarang pandemi mau nggak mau masuk ke situ. Jadi mempercepat sebetulnya. Ada pandemi mempercepat kita untuk harus ya tetap cepetan nih masuk ke sini karena maksudnya suatu saat nanti semuanya bukan suatu saat itu udah ketinggalan sama negara yang lain. Kita baru masuk. Maksudnya bukan baru masuk ya, baru mempercepat proses itu gitu kan. Ini seperti itu. Tapi memang ya terasa ya banyak kalau teman-teman misalnya yang pakai jualan lewat Instagram apapun itulah ya, media sosial dan segala macamnya memang harus masuk ke situ ya. Iya. Dan memang kita juga memang harus sudah bekerja sama dengan pihak-pihak lain juga. Artinya nggak bisa lah kita sekarang tuh
berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak lain kan, seperti tadi kita misalnya bekerja sama dengan pihak OTA itu kan sebetulnya kerjasama kan, nanti kita open lagi jadi menariknya gini ya Bu ya, kalau pandemi bikin kita makin kreatif, harusnya bikin kreatif ya, maksudnya gini kan udah dalam tekanan, jadi kan harusnya mau nggak mau beda nih gitu, sesuatu yang harus kita adaptasi sebagai manusia. Jadi jangan malah depresi gitu kalau menurut saya, maksudnya kan ada yang aduh kayak gini gitu kan, ya udahlah gitu. Nah jangan begitu maksudnya. Apa ya dengan kondisi kayak gini yang bisa kita ambil. Jadi kalau menurut Ibu peluang-peluangnya yang terbuka di bidang apa aja nih? Kayaknya hampir semua juga. Hampir semua malah terbuka. Harusnya ada ya. Maksudnya kadang-kadang kan yang awalnya nggak pernah terekspos, akhirnya menjadi ada kan, seperti pembelajaran orang sekarang online. Kan sebelumnya enggak, guru-guru jadi dari hal-hal kecil, seminar pakai Zoom, jadi duit kan sekarang. Banyak tinggal registrasi sekian gitu ya, udah jadi peluang usaha juga ya. Asal ya tadi, maksudnya karena banyak yang abal-abal juga, harus pilih-pilih juga, betul. Iya, jadi saya pikir sih sekarang malah lebih variatif ya, apalagi anak-anak muda kan makin kreatif ya sekarang. Aku juga sekarang pakai anak-anak muda, maksudnya kan kita sadar umur ya, terus jadi saya panggil anak-anak, tapi gini, kita ini kan yang membaca situasi, artinya butuh ini, kita arahkan ke situ, mereka yang doing. Kan kita kan nggak ada waktu untuk kontrol terus gitu kan setiap saat. Ini sekarang pun menempatkan orang yang tepat lah ya. Iya, jadi aku pun sekarang ambil misalnya untuk yang Wisma saya ambil anak D3 IT, saya taruh di situ untuk jadi supervisornya, sambil dia pasarin di OTA, sambil dia ngawasin pegawai-pegawai yang kerja. Begitu juga maksudnya di garment saya, karena tadi saya suruh mereka sambil mainin sosial media. Kita kan udah nggak suka ya main-main kayak gitu, ya udah biar aja mereka, kita yang arahin konsepnya kemana gitu. Itu aja sih. Karena penggunanya besar sekali Bu. Kalau berdasarkan data We Are Social itu pengguna media sosial 160 juta orang di Indonesia. Jadi sebenarnya peluangnya besar sekali. Apalagi sekarang kan banyak orang di rumah ya. Mau mana lagi pasti main itu kan. Itu aja. Papa belanja juga online ya? Iya, semua. Ibu juga udah online. Ibu udah nggak ke pasar ya. Iya, belanja ke pasar aja di online, Masya Allah. Jadi betapa pandemi ini malah mengajarkan banyak hal ya Bu. Kita bisa adaptasi. Termasuk tadi di bidang bisnis, di bidang. Iya, semua hal sih saya pikir ya. Jadi tinggal bagaimana. Hanya tinggal maininnya aja, jangan sampai salah sasaran. Maksudnya kalau kita maininnya juga salah, kan artinya spending uangnya kebuang salah juga kan kayak gitu. Jadi tetap harus pakai ilmu. Pakai ilmu juga. Maksudnya kita juga bukan sudah pakai itu sosial media, tapi nggak dapat kenapa ya? Salah. Bisa ya? Yang itu maju banget. Nah, itu kan salah juga. Artinya tetap sebagai owner harus ada pengetahuan lah, meskipun kita nggak doing, tapi kan harus tahu juga, nanti dikibulin orang kan. Iya, betul. Baik, menarik sekali Ibu pembahasan kita tentang situasi pandemi, tapi terkait dengan tadi mengatur keuangan. Mungkin ada tips-tips lain yang bisa Ibu sharing mengenai kalau dalam skala usaha ya. Kalau yang saya terasa sekali itu adalah pengaturan cash flow itu harus baik sekarang itu. Jangan sampai, karena nafas kita sekarang tuh harus lebih panjang. Ya. Jadi titik-titik kritis kita itu di mana, kita harus tahu jauh-jauh hari sehingga antisipasi itu sudah kita lakukan. Jadi nggak terjadi di titik itu gitu. Jadi sebetulnya bisa saja orang misalnya kecukupan dananya banyak, tapi tetap kolaps misalnya. Ya mungkin pengaturan itunya nggak bagus gitu. Bisa saja misalnya dananya nggak terlalu banyak, tetapi kok bisa survive gitu kan. Karena kita ngelihat di titik kritis sekian bulan kemudian, kita akan ada titik kritis di sini. Kita harus apa nih sekarang? Bernego dengan vendor kalau saya kan, pengaturan lagi dengan kalau misalnya karena saya PKP juga, jadi faktur pajaknya juga saya atur, ada kebijakan-kebijakan pajak kita manfaatkan, dan juga untuk bernafas panjang, kalau saya juga bekerja sama dengan pihak funding, pihak ketiga, yang kita bisa support pada saat titik-titik kritis itu
terjadi. Karena kan gaji pegawai kan tetap harus jalan. Tiap bulan ya. Iya, terus udah gitu kalau misalnya kita kerjain order, misalnya yang punya korporasi, kita delivery on time. Mereka paymentnya bisa mundur lama. Ada yang mundur, seharusnya misalnya in normal time itu misalnya 1 bulan maksimal, ini bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. Oh, iya? Kita kan harus bernafas panjang. Udah Betul, gitu itu belum dibayar, harus kerjain yang baru. Karena ini pegawai nggak mungkin kita PHK juga kan. Betul. Jadi seperti itu. Nah itu yang harus kita lihat. Makanya penting mengerti laporan keuangan itu penting ya. Maksud saya apapun harus pegang itu apapun usahanya gitu. Jadi nggak bisa kan kadang-kadang orang usaha nggak melakukan pencatatan itu mentang-mentang usaha rumahan deh gitu ya. Nah itu jangan dilakukan. Makanya kadang-kadang ada orang kolaps mendadak yang mungkin saya pikir ya begitu kayaknya. Ada pencatatan. Tidak ada pencatatan, tidak ada perencanaan keuangan yang benar, tidak melakukan pembuatan cash flow yang baik gitu. Karena sebetulnya kayak sekarang nih kondisi saya ada beberapa titik misalnya negatif di yang perumahan. Bisa disupport dengan PTX yang cash flow-nya masih sehat. Jadi kita bikin skema keuangannya yang secara globalnya, di mana titik si A bisa membantu si B. Nah seperti itu kan bisa. Menutupi. Jadi nggak ada yang kolaps gitu. Bertahan dulu sampai ini normal ya. Saya pikir kalau saya sih nggak ngelihatnya sesuatu yang luar biasa karena dalam kondisi normal nggak ada COVID pun kita kan naik turun juga kan. Betul. Cuman maksudnya sekarang tuh lebih waspada lagi gitu, tingkat ya. tinggi itu aja sih. Baik. Jadi memang menarik ya Bu ya bicara mengenai tadi usaha harus usahanya lebih cerdas, usahanya lebih keras gitu, tapi bisa kerjasama dengan banyak pihak, malah lebih terbuka untuk kerjasama sekarang. itu ya. Karena kan orang jadi saling support ya. Ya saling support sekarang nggak bisa berdiri sendiri. Biar ayo ini lagi kolaps kayak begini, ayo saling support gitu kan semua. Biar tetap semuanya bertahan. Seperti itu sih. Sebenarnya banyak juga hikmah yang dipetik ya dengan adanya COVID ini ya. Kita lebih kreatif tadi. Jadi yang penting mindsetnya aja dibetulin. Jadi jangan pas ini COVID, aduh masalah. Terus ya udah nggak doing apa-apa, drop gitu. Ya. Jadi buntu beneran kan gitu. Baik. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih telah bergabung di Ruang Hati. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.